Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matlet semua, bertemu kembali dengan Bu Meli. Mari kita belajar matematika. Materi yang kita bahas sekarang adalah penyajian himpunan. Pernahkah kalian membantu orang tua untuk menyajikan makanan? Atau mungkin kalian pernah mengamati aneka sajian makanan sewaktu kalian makan di tempat makan atau di restoran. Hal apa saja yang bisa diamati? Salah satunya adalah cara penyajian makanannya. Apa hubungannya dengan materi kita ya? Coba perhatikan gambar-gambar berikut. Yummy, kayaknya enak ya. Bisa kita lihat terdapat berbagai jenis sajian makanan. Makanan dapat disajikan dengan berbagai cara. Demikian juga dalam penyajian himpunan dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Terdapat 3 cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Kedua, dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ketiga, dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Yuk kita bahas satu persatu. Cara pertama yaitu menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya atau disebut juga enumerasi. Cara ini dilakukan dengan menyebutkan semua anggota yang dituliskan dalam kurung kurawal. Jangan lupa setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Ketika anggotanya sangat banyak, cara mendaftarkan ini biasanya dimodifikasi yaitu diberi tanda titik 3, titik, dengan pengertian dan mengikuti pola seterusnya. Agar lebih jelas, perhatikan contoh pertama. Dari gambar, kita dapat mendata semua hewan yang termasuk dalam himpunan tersebut. Jadi kita tulis K sama dengan anggotanya kita sebutkan ya. Ada rusa, babi, singa, badak, gajah, macan kumbang, dan harimau. Contoh kedua, F adalah himpunan yang anggotanya kita kasih kurung kurawal. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 ya. Siapa yang tahu anggota himpunan apa sih bilangan tersebut? Ya, betul, bilangan genap. Nah, 3 titik di akhir itu artinya masih banyak anggota lainnya atau tidak dibatasi. Contoh ketiga, G ya, ingat G-nya huruf besar. Kita kasih kurung kurawal anggotanya 11, 13, 17, 19. Apakah kalian tahu anggota bilangan apa yang tadi disebutkan? Ya, bilangan prima, betul sekali. Nah, kita perhatikan penulisan anggotanya tanpa titik-titik maupun di awal ataupun di akhir. Tapi anggota pertamanya adalah 11. Artinya di sini berlaku pembatas. Kita lihat anggota terkecil 11 dan anggota terbesarnya 19. Jadi anggota G itu bilangan prima yang terletak antara 10 dan 20. Cara kedua, menyatakan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya ya melalui kata-kata. Cara ini dilakukan dengan menyebutkan sifat anggotanya tadi melalui kata-kata. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut ada bis, taksi, mobil, kereta, termasuk ke dalam jenis alat transportasi darat. Maka D adalah himpunan alat transportasi darat. Agar lebih jelas, perhatikan contoh lainnya sebagai berikut. M adalah himpunan bilangan cacah kurang dari sama dengan 6. Berikutnya, N adalah himpunan bilangan kuadrat lebih besar dari 20 dan kurang dari 50. Jadi, kita tulis dalam bentuk kata-kata ya. Oke, cara ketiga ya, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, sebelum membahas cara ini lebih detail, coba ingat kembali simbol-simbol berikut ya. Simbol kurang dari seperti apa ya? Seperti ini. Kalau lebih dari
Ya, berarti kebalikannya ya, jangan sampai tertukar seperti ini. Untuk simbol ini artinya kurang dari sama dengan. Nah, kalau simbol ini berarti lebih dari sama dengan. Oke, untuk pembahasan cara penyajian himpunan dengan notasi pembentuk himpunan, perhatikan pembahasan berikut ini. Oke, perhatikan kita bahas cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Bentuk umumnya adalah, misalkan di sini nama himpunannya A ya, huruf kapital. Nah, diapit oleh kurung kurawal, di sini ada X. Jadi, himpunan A yang memuat anggota X. Nah, di sini ada garis lurus ya, dibacanya sedemikian sehingga atau di mana. Nah, titik-titik-titik ini nanti diisi dengan batas bilangan, batas anggota ya. Di sini adalah batas anggotanya, intervalnya. Misalkan kurang dari, lebih dari, atau lebih besar dari dan kurang dari ya. Jadi menggunakan notasi pembentuk himpunan. Dan di sini ada X anggota apa? Nah, ini diisi dengan identitas. Bisa diisi nanti X-nya anggota bilangan ganjil, X-nya anggota bilangan genap, bisa juga X-nya anggota bilangan prima, X-nya anggota bilangan kuadrat, X-nya anggota bilangan asli, dan lain-lain ya. Jadi kita lihat bentuk umumnya diapit oleh kurung kurawal. Dan di sini ada variabel ya, bisa X, bisa Y, tapi biasanya umumnya X. Memuat semua anggota X, di mana dijelaskan X-nya itu batasnya bagaimana, lalu X-nya itu anggota bilangan apa. Nah, itu merupakan cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya kita lihat, yaitu R besar, di sini nama himpunannya adalah himpunan dengan anggota, kita lihat 2, 3, 5, 7. Nah, kita cek di sini, coba ini merupakan anggota bilangan apa? Ya, ini bilangan prima ya. Nah, bilangan primanya mulai dari terkecil yaitu 2, lalu berurutan setelah 2 yaitu 3, terus 5, terus 7. Berarti pembatasnya adalah di sini 7. 7 itu kita bisa cek ya, berarti kurang dari 8, artinya kalau kurang dari 8, 7 tidak termasuk. Bisa juga ambilnya bilangan prima setelah 7 yaitu 11, berarti bisa X-nya kurang dari 11, berarti nanti 11 tidak masuk ya. Atau kalau kita ambil 7-nya mau masuk, nah kita pakai pembatasnya pakai sama dengan, kurang dari sama dengan 7. Oke, perhatikan. Nah, seperti ini. R ya adalah himpunan yang memuat semua anggota X di mana X kurang dari 8. Nah, ini pembatas tadi ya, pembatas anggota. X kurang dari 8 dan X anggota bilangan prima di sini identitasnya ya. Jadi ini batasnya, ini identitasnya. Kita lihat selain X kurang dari 8, bisa juga kita pakai intervalnya yaitu X kurang dari sama dengan 7. Seperti ini. Nah, jadi R adalah himpunan yang memuat X ya, hanya beda di sini saja. Nah, dengan ini beda ya. Meskipun beda tapi ini artinya sama ya. Jadi tidak apa-apa, beda di pembatasnya, di intervalnya. Nah, di sini tetap X-nya anggota bilangan prima. X-nya elemen bilangan prima. Oke. Oke, contoh kedua, kita lihat T adalah himpunan yang anggotanya. Nah, ini ada anggotanya yaitu 33, 35, 37, 39, dan 41. Nah, kita lihat ini anggota bilangan apa ya? Ternyata berurutan dari anggota bilangan ganjil ya. Sekarang kita lihat batasnya. Batasnya dimulai paling kecilnya dari 33.
ya, berurutan 35, 37, 39 dan berakhir di 41. Maka kita bisa ambil rentangnya, yaitu dari paling kecil 33, maka X ini harus lebih besar sama dengan. Kalau misalkan kita mau ambil batasnya yang tiga-tiganya paling kecil, tapi termasuk ke anggotanya, berarti kasih sama dengan di bawahnya. Dan X harus lebih kecil sama dengan 41. Nah, karena ini batas akhir masuk, batas awal masuk dan batas akhir masuk, maka di samping tanda notasinya di bawahnya ada sama dengannya ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. T adalah himpunan yang memuat X di mana X lebih besar sama dengan 33 dan X lebih kecil sama dengan 41. Lalu dijelaskan bahwa X itu elemen bilangan ganjil. Atau bisa juga kita tulis kalau misalkan kita mau tidak memasukkan 33-nya ya. Berarti rentang bawahnya bukan tidak memasukkan, tapi rentang bawahnya kita turunkan lagi. Ya, berarti di sini ambil bilangan ganjil setelah 33 yaitu 31. Karena 31 tidak masuk, maka di sini tidak usah menggunakan sama dengan. Hanya begini. Dan bilangan ganjil setelah 41 yaitu 43. Oke, lalu jelaskan bahwa X-nya elemen dari bilangan ganjil. Nah, hanya beda di pembatasnya ya. Batas bawah dan batas atasnya. Oke. Jadi kita lihat di sini rentangnya antara 31 sampai 43. Artinya 31-nya tidak masuk. Jadi dimulai dari 33. Lalu 43-nya juga tidak masuk, berakhir di 41. Oke. Contoh kedua, yaitu Y, himpunan yang anggotanya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Wah, kita lihat nih batas akhirnya ada dan seterusnya titik-titik-titik, berarti tidak terhingga. Nah, kita lihat di sini negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu anggota bilangan apa? Yap, anggota bilangan bulat ya. Nah, kita lihat batasnya, kita lihat dari yang batas bawah. Batas di sini awalnya yaitu negatif 3. Berarti X-nya nanti lebih besar sama dengan negatif 3. Atau kalau misalkan kita ambil rentang di bawahnya, X-nya nanti negatif 3-nya itu tidak masuk di sini ya, berarti kita ambil bilangan yang lebih kecil dari negatif 3, yaitu negatif 4. Maka di sini X lebih besar dari negatif 4. X lebih besar dari negatif 4 berarti ya mulainya dari negatif 3. Maka bedanya di sini tidak ada sama dengan ya. Lalu bagaimana? Ini ada titik-titik. Iya, berarti tidak terhingga di sini. X lebih besar sama dengan negatif 3. Berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya tidak berhingga. Sama juga dengan ini. Ya, X lebih besar dari negatif 4. Mulainya ya dari negatif 3. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan seterusnya. Nah, kita lihat menjadi seperti ini ya. Y adalah himpunan yang memuat X di mana X lebih besar dari negatif 4 dan X anggota bilangan bulat. Atau kita buat alternatif yang kedua yaitu Y memuat X di mana X lebih besar sama dengan negatif 3 dan X anggota bilangan bulat ya. Oke. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan mengubah cara penyajian himpunan dari satu cara yang diketahui menjadi cara yang lainnya. Kita lihat di sini pada tabel, lihat nomor 1, G adalah himpunan bilangan kuadrat kurang dari 15 ya. Nah, untuk mengubah menjadi cara menyebutkan anggotanya, enumerasi, kita tulis G sama dengan, nah kita data anggotanya yaitu himpunan bilangan kuadrat kurang dari 15. Bilangan kuadrat berarti mulai dari 1 ya, 1 pangkat 2, 1. Terus 2 pangkat 2, 4. Bilangan kuadrat itu hasil pangkat 2. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. Nah, kita lihat ini dibatasi oleh kurang dari 15. Maka berakhir di 9 saja.
kita tutup. Oke, jadi anggotanya adalah 1, 4, 9 ya. Nah, sekarang kita ubah menjadi penulisan notasi pembentuk himpunan ya. Berarti G sama dengan, nah kita lihat rentangnya di sini batasnya adalah kurang dari 15. Tinggal kita tulis saja X, di mana X kurang dari 15. Jadi mengubah tulisan dari kata ini menjadi notasi seperti ini. Lalu kita jelaskan bahwa X-nya itu anggota bilangan kuadrat ya. Jadi tuliskan pembatas dan tuliskan identitas. Oke. Nah, untuk nomor 2 kita lihat di sini yang diketahui cara enumerasi ya. H adalah himpunan yang anggotanya 31, 37, 41, dan 43. Nah, ini anggota bilangan apa ya? Kalau misalkan ini disebut bilangan ganjil, nah di sini ada yang hilang. Harusnya ada 33 dan ada 35 ya. Nah, berarti bukan bilangan ganjil. Coba pikirkan ini anggota bilangan apa? Oke, ini anggota bilangan prima ya. Bilangan prima yaitu yang hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri, artinya punya dua pembagi ya, dua faktor. 31 oke, bilangan prima. 37 juga hanya bisa bagi satu dan dirinya sendiri. 41 juga hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. 43 juga hanya bisa dibagi satu dan dirinya sendiri. Nah, sekarang kita tetapkan pembatasnya. Berarti batas paling kecil di sini 31 ya. Nah, berarti kalau mau pakai rentangnya pakai antara, kita ambil 1, kita kurangkan 1, berarti di sini 30. Lalu kita ambil batas atasnya, kita tambahkan 1, berarti di sini 43 tambah 1 yaitu 44. Boleh kita tulis notasi dulu ya untuk mempermudah. H-nya sama dengan X sedemikian sehingga, nah kita tulis di sini karena dimulai dari rentangnya bukan paling kecil, maka ini pakainya antara ya. Antara 30 sampai 44 dengan X anggota bilangan prima. Oke. Nah, kita cek di sini X lebih besar dari 30 yang termasuk bilangan prima. Betul, mulainya dari 31. Lalu X lebih kecil dari 44, maka rentang atasnya betul 43. Atau bisa juga kita buat biar batasnya memasukkan 31, maka di sini nah, kita mulai dari 31 tapi pakai sama dengan. Jangan lupa ya. Lalu berakhir di 43. Artinya kita kasih sama dengan nih. Berarti X lebih besar sama dengan 31 dan X lebih kecil sama dengan 43. Dan X-nya anggota bilangan prima. Oke. Nah, kita ubah menjadi cara menuliskan sifat. Berarti dengan kata-kata. Maka H adalah himpunan bilangan. Bilangan apa? Bilangan prima. Berarti yang lebih dari 30 dan kurang dari 44. Nah, Ibu ambilnya yang ini ya, yang pertama dari sini. Atau bisa mau diubahnya jadi himpunan bilangan prima antara 30 dan 44. Oke, ini cara mengubah penyajian himpunan ke dalam beberapa cara ya. Semoga bisa dipahami. Oke, Sobat Matlab semua, sekian penjelasan dari Ibu tentang cara penyajian himpunan. Ingat, jangan lupa sering berlatih di rumah ya untuk mengasah ketelitian kalian. Ya. Oke, matematika tak sulit jika kita selalu berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.